Kalau hitung-hitungan kursi PDIP juga nggak mungkin maju sendiri Pilkada Jakarta. Otomatis pilihannya berkoalisi. Ketika berkoalisi dengan Pak Anies sudah dikunci. PKS menjadi calon wakil gubernur di sini sudah ada. Nah ini bagaimana kalau gabung masa nggak ikut bermain jadi pemain utama? Ya kayak nggak mungkin gitu loh Mas Eno. Ya kami berkepentingan secara konstitusional untuk mengajukan calon yang terbaik gitu. Termasuk kader-kader kami listnya juga ada banyak list yang masuk di dalam radar kami. Termasuk yang muncul di nama survei itu selalu ada nempel lah kader PDI Perjuangan di sana. Artinya secara hitung-hitungan elektoral kualitatif dan kuantitatif itu masuk akal untuk kami kemudian menyodorkan nama-nama tersebut. Tetapi dalam konteks komunikasi politik memang kan periode saat ini kan masa PDKT ke semua orang. PDKT, CLBK ini terjadi di masa-masa ini karena janurnya belum melengkung. Janur kuning belum, apalagi janur merah masih ada cukup waktu sebelum nanti kita bisa mendaftar. Dan artinya kami dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan berkomunikasi juga secara politik dengan partai-partai politik mitra-mitra yang kemarin ini diasosiasikan sudah mendukung calon tertentu, kami juga melakukan komunikasi politik. Artinya apapun masih sangat mungkin terjadi, tapi kami bisa pastikan semangat kami tetap sama, kami masih ingin mengajukan calon sehingga tidak mengizinkan terjadi skenario kotak kosong. Oke, nah bagaimana kalau PDIP dengan FOM ingin juga mengajukan calon atau mungkin saatnya PKS ikhlas juga nih untuk Pilkada Jakarta ya demi Pak Anies maju? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh teman di PDIP itu sangat-sangat wajar. Setiap partai politik berkeinginan untuk kadernya maju dalam kontestasi Pilkada. Itu saya pikir sangat-sangat wajar dan rasional. Sama halnya dengan PKS. PKS apalagi partai pemenang, maka maju kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah hal yang lebih wajar lagi. Ya. Nah disinilah kemudian kita mengajukan pasangan Anies Sohibul Iman tadi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Eno tadi saya pikir dalam situasi seperti ini komunikasi politik akan terus kita jalankan. Kami dengan PDIP kami siap berkomunikasi, dengan Kim, Golkar kami siap berkomunikasi. Ya, dan inilah yang kita akan kaji ya opportunity, peluang, kemungkinan-kemungkinan yang terbaik buat warga Jakarta. Oke, baik. Pemirsa sebelum saya ke Mas Sahrin, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa. Saya punya data berapa sih secara survei elektabilitas untuk calon-calon yang maju dalam Pilkada Jakarta atau mungkin maju dalam Pilkada Jakarta. Kita lihat di sini Anies Baswedan 18%. Masih unggul ya, ada Basuki Cahayapurnama pemirsa. Dan juga kemudian kita lihat ada Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama 14%, Ridwan Kamil 12,5%. Sementara itu memang nama-nama lain dari partai politik pun memang juga banyak muncul dalam Pilkada Jakarta pemirsa. Ini artinya bahwa ada survei dari ASI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Heru Budi, bahkan juga Tri Risma Harini, Ahmad Saroni. Ini menandakan bahwa Pilkada Jakarta ini masih begitu dinamis pemirsa. Nah sekarang kita akan lihat juga survei dari kata data KIC, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Sandiaga Uno, dan juga Kaisang Pangarep pemirsa. Paling kecil memang pemirsa, tapi masih ada kemungkinan untuk maju ya. Baik, ini survei dari kata data Insight pemirsa. Ya, saya ke Mas Sahrin ya, Mas Sahrin. Sebenarnya Pak Anies itu memang untuk Pilkada Jakarta harus menjadi calon gubernur. Tapi kalau pilihannya supaya yang penting maju saja, calon wakil gubernur pun kali ini ikhlas atau tidak? Tetap Pak Anies calon gubernur, kalau tidak, tidak sama sekali. Pak Sahrin. Ya, kalau kita, sebagaimana kita ketahui bahwa tiga partai telah menyatakan, telah mendeklarasikan bahwa Pak Anies Baswedan dicalonkan untuk maju sebagai calon gubernur, kan itu. Yang kedua, bahwa dari PKS juga mengusulkan ada aspirasi terkait dengan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Dari Nasdem tidak ada calon mengusulkan calon, dan dari PKB juga demikian. Artinya bahwa ya kondisi inilah yang sedang terjadi saat ini dan proses dialog itu kan masih berlangsung. Nah untuk itu maka tentunya ya Mas Anies dalam hal ini adalah sebagai calon gubernur. Dan kami memiliki keyakinan bahwa partai-partai yang tadi itu, baik PKS, PKB, dan juga Nasdem, dan juga PDI Perjuangan, pasti akan menghadirkan pasangan calon sebagai bagian yang akan dimajukan kepada warga Jakarta, tentunya hal yang terbaik untuk masa depan Jakarta. Dan kami meyakini itu
Sehingga ya ini tentunya masih berproses sampai dengan beberapa pekan ke depan. Oke, baik, terakhir di sini Mas Agung, bagaimana melihatnya? Sudah pasti akan 2 paslon, Pak Anies tetap maju atau bisa 3 atau lawan kota kosong? Ya, selagi memang pendaftaran KPU belum dibuka, Ya. ya dari tanggal 27 sampai 29 memang semuanya dinamis. Tapi yang paling penting memang ada beberapa pekerjaan rumah untuk Mas Anies supaya bisa berlayar. Salah satunya bagaimana mengorkestrasi partai-partai politik yang mendukungnya agar punya kejelasan. Contoh misalkan bagaimana dia menyebutkan kriteria wakil idealnya atau kemudian menyebutkan bagaimana figur-figur yang tepat mendampinginya dan kemudian ini bisa dideklarasikan segera. Dan itu bisa menarik dan memantik ya partai-partai di luar PKS misalnya. Karena dalam kondisi ini PKS-nya sudah melirik yang lain ya, kemungkinannya per malam ini. Sehingga masih ada tersisa misalkan Nasdem, PKB, dan PDIP. Nah tugasnya di sana kalau seandainya ada deadlock di PKS. Nah yang kedua, bagi penantangnya Mas Anies, karena Mas Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi, otomatis sudah bisa memulai kerja-kerja elektoral yang lebih konkret, yang lebih terukur. Dalam konteks misalkan wacana Kim Plus itu dalam konteks konsultan, itu bagian dari skema untuk memenangkan juga. Jadi pemenangan itu dimulai dari pra-kampanye, bukan pada masa kampanye. Sehingga ketika memang akhirnya timbul kota kosong atau lawan independen, saya kira ya harus kita terima dengan legowo karena ini bagian dari demokratisasi dan demokrasi gitu. Karena kalau misalkan dari dua sisi kita melihatnya, otomatis apa yang menjadi kenyataan politik nanti di ujung bahwa apapun skenario itu memang ikhtiar maksimal dari masing-masing kubu seperti itu. Baik, kita tunggu bagaimana nanti akan terjadi pemirsa untuk Pilkada Jakarta, merapatkah kemudian PDIP ke PKS atau mungkin nanti Nasdem bisa pada akhirnya terpenuhi 4 kursi sehingga menjadi syarat. Pemirsa, kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Gita Malika sudah siap dengan informasi selanjutnya. Ada apa Gita?